Bab 969. Nilai sempurna untuk bertempur. 18 orang ini adalah master yang dibesarkan keluarga Clark dengan jumlah uang yang banyak. Ini adalah pertama kalinya mereka beraksi bersama. Mereka percaya, Dewa dan Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. 18 orang menyerang Nathan dengan gerakan yang tak tertandingi. Pedang panjang di tangan mereka menembus hawa dingin. Klontang. Nathan membiarkan pedang mereka terhunus padanya. Hanya menimbulkan suara. Sama sekali tidak bisa menembusnya. Tuan Clark, lihatlah. Dia memakai baju pelindung sama sekali tidak bisa ditembus. Master Klan Tangbon mengingatkan. Klontang, klontang, klontang. 18 master menyerang terus-menerus. Tetapi mereka tidak bisa menebasnya. Sebaliknya, senjata di tangan mereka sudah mengeriting. Baju pelindung macam apa ini? Bahkan dengan baju anti peluru saat ini, mereka dapat menembusnya. Mengapa aku merasa dia memakai baju pelindung emas Tangbon? Baju baja biasa tidak bisa bertahan begitu lama. Aston berbisik, sedikit menakutkan. Gugum Clark ingin melihat seperti apa tampang Nathan. Tapi dia terlalu jauh, tidak bisa melihat dengan jelas. Nathan, yang sibuk dengan 18 master, tiba-tiba memancarkan sinar dari matanya. Kini giliranku. Brak. Begitu suara itu keluar, Nathan bergerak. Satu tendangan menghempaskan satu orang. 18 master di tangannya. Seperti bubur kertas. Sama sekali tidak ada kekuatan bertarung. Segera, 18 master semua ditendang melayang. Mengejutkan. Sungguh mengejutkan. Gugum Clark dan yang lain mengenal seperti apa kekuatan orang-orang ini. 18 orang ini setidaknya bisa menandingi 10 raka. Tapi ini masih bukan lawannya. Bunuh. Cepat bunuh dia. Orang ini harus dilenyapkan. Jika tidak, ini akan memalukan keluarga Sultan Clarkku. Bahkan Dewa Perang Kunlun sudah mengetahui hal ini. Dia harus mati. Gugum Clark panik. Dalam kekalutan langsung mengerahkan semua bawahannya. Harus bisa membunuh Nathan. Dalam sekejap, ratusan master keluarga Clark bergegas menyerang Nathan. Pada saat ini, Nathan juga berjalan mendekat selangkah demi selangkah. Klontang. Dia membiarkan pisau menebasnya. Tidak peduli serangan macam apa. Baju pelindung emas bisa menahannya. Tapi master keluarga Clark menyadarinya. Tidak peduli bagaimana mereka menebas. Hanya bisa menebas di atas tubuh Nathan. Kepala dan leher selamanya tidak akan bisa ditembus. Dan Nathan dapat menahan serangan mereka. Tetapi mereka tidak dapat menahan serangan dari Nathan. Brak, brak, Nathan berjalan sepanjang jalan. Banyak orang tergeletak di tanah. Pada akhirnya, master keluarga Clark tidak berani maju. Pria ini terlalu mengerikan. Tidak bisa dibunuh sama sekali. Apa yang harus mereka lakukan? Perlahan, Nathan telah memaksa mereka mundur ratusan meter. Tampaknya berjarak kurang dari 100 meter dari Gugum Clark dan yang lainnya. Ini. Gugum Clark dan yang lainnya melihat pemandangan di depan mereka, penuh ketidakpercayaan. Apakah anak haram ini memiliki kekuatan yang begitu kuat? Mengapa tidak bisa dibunuh sama sekali? Meskipun jaraknya dekat, tapi lampunya remang-remang dan mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Bunuh dia, cepat bunuh dia, Gugum Clark berteriak. Dia sudah merasa ketakutan. Pada saat ini, Nathan tertawa dan berkata, Gugum Clark, baju pelindung emas yang kamu berikan benar-benar bagus. Nilai sempurna untuk bertempur. Suara ini, seperti petir di siang bolong, meledak di telinga Gugum Clark dan anak cucunya. Duar, suara ini terdengar familiar, dan apa yang dia katakan. Kerumunan Gugum Clark menyadarinya, pelan-pelan merespons. Baju pelindung emas yang diberikan Gugum Clark. Kapan dia memberikannya? Celaka. Gugum Clark dan yang lain bereaksi seperti terkena sambaran petir. Bab 970. Bagaimana identitasku dibanding keluarga Clark? Kulit kepala Gugum Clark meledak. Matanya hampir terbang keluar. Baju pelindung emas yang dia berikan. Bukankah dia memberikannya kepada Dewa Perang Kunlun di siang hari? Apakah orang di depannya adalah Dewa Perang Kunlun? Pada saat ini, jarak Nathan dengan mereka sudah sangat dekat. Gugum Clark dan anak cucunya semua berusaha melihatnya dengan jelas. Wajah yang sangat familiar muncul di depan mereka.
Bukankah itu Dewa Perang Kunlun? Baru tadi siang bertemu, malam bertemu lagi, masih dengan cara yang memalukan seperti ini. Hei Clark, baju pelindung yang kamu mereka berlutut di depan Nathan satu persatu. Master keluarga Clark yang mengepung Nathan kebingungan. Berlutut. Kenapa kalian diam saja? Gugum Clark berteriak. Brooke, mereka juga mulai berlutut. Nathan tersenyum. Kenapa kalian berlutut? Ayo bunuh aku. Gugum Clark. Bukankah kamu datang untuk membunuhku? Pada saat ini, semua orang di keluarga Clark Nogares mengerti. Dewa Perang Kunlun adalah Nathan Clark. Pantas saja dia tidak mengakui identitas keluarga Clark. Bahkan dalam ucapannya lebih meremehkan keluarga Clark Gandala. Pantas saja dia tahu tujuan lain kedatangan mereka ke South Mantis. Pantas saja dia mengatakan anak jalang itu sangat kuat. Mengingatkan untuk membawa orang yang banyak. Ternyata dia adalah Dewa Perang Kunlun. Mereka menyadari mereka telah salah. Jika anak haram itu seorang yang tidak berguna, apa bisa membunuh Master Raka? Apa bisa membawa Claudia keluar dari Hermahem? Apa bisa menghancurkan batu nisan itu? Hal yang paling memalukan adalah dia tahu mereka akan datang membunuhnya. Tapi dengan bodohnya mereka masih mengikutinya. Setelah membuat keributan begitu lama, ternyata anak haram yang ingin dimusnahkannya adalah Dewa Perang Kunlun. Aku salah. Dewa Perang Kunlun. Kami salah. Kami membuat kesalahan besar. Gugum Clark sangat ketakutan, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin dan jiwanya hilang. Beraninya membunuh Dewa Perang Kunlun. Jika sampai terdengar para prajurit Neslandia, mungkin keluarga Clark Nogares akan diratakan. Mereka membuat kesalahan yang sangat besar. Bukankah kalian keluarga Sultan? Bukankah keturunan darah bangsawan? Buat apa berlutut pada anak haram sepertiku? Nathan tertawa. Dewa Perang Kunlun. Kamu sangat terhormat. Wajar kami berlutut untuk Anda. Gugum Clark terburu-buru berkata. Lalu jika aku tidak memiliki identitas ini, apakah aku, anak jalang anak haram ini, selamanya layak kalian hina dan kalian bunuh? Tiba-tiba, Nathan meninggikan nada suaranya, membuat Gugum Clark dan yang lainnya ketakutan. Kalian berusaha sangat keras untuk membunuhku dan ibuku. Bukankah kamu merasa aku dan ibuku hina? Dalam darah kami mengalir darah campuran yang rendah. Merasa jijik dengan kami yang membuat malu keluarga Clark. Nathan terus meraung. Ini. Gugum Clark tercengang. Tidak tahu bagaimana menjawabnya. Mereka memang berpikir begitu. Anak haram tidak pantas hidup di dunia ini. Kenapa? Darah keluarga Clark adalah darah bangsawan. Dilahirkan langsung menjadi orang kalangan atas. Lebih mulia dari kami. Oke. Kalau begitu aku tanya padamu. Aku, atas nama Dewa Perang Kunlun dibandingkan dengan kalian, bagaimana? Aku ingin bertanya. Dari kecil dengan identitas yatim piatu hingga menjadi Dewa Perang Kunlun. Siapa dari keluarga Clark kalian yang bisa dibandingkan? Kalian dengan ras bangsawan apa ada yang bisa? Di mana Logan Clark? Bukankah dia pewaris ras bangsawan? Bagaimana identitasku dibandingkan dengannya? Nathan hampir meraung. Bab 971. Suruh keluarga Clark tunggu. Gugum Clark berkata dengan malu. Sudah dipastikan Dewa Perang yang lebih hebat. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Ucapannya benar. Tidak peduli seberapa kuat Logan Clark. Bahkan klan Clark keluarga kerajaan Neslandia. Dibandingkan dengan Dewa Perang Neslandia. Tetap jauh tertinggal satu langkah. Lalu dengan apa dia mengira aku anak haram? Apa dia memenuhi syarat? Apakah keluarga Clark memenuhi syarat? Nathan bertanya tanpa henti. Tidak. Di depan Anda. Keluarga Clark tidak layak. Gugum Clark buru-buru berkata. Tubuhnya terus gemetar ketakutan. Masih ingin aku menghilang dari dunia. Aku takut keluarga Clark tidak memiliki kemampuan ini. Nathan mencibir. Oke. Berapapun jumlah orang yang kalian datangkan aku bisa menerimanya. Bang. Gugum Clark dan yang lainnya segera bersujud dan memohon belas kasihan. Dewa Perang, mohon ampuni kami. Kami salah. Kami tidak tahu itu Anda. Kepala semua orang mulai berdarah. Terutama, Gugum Clark membenturkan kepala hingga kehilangan setengah nyawanya. Ampuni kami. Kami akan menyetujui syarat apapun. Gugum Clark panik. Jika Dewa Perang Kunlun marah,
Mungkin seluruh keluarga Clark Nogares akan habis. Perjalanan kali ini sungguh tidak sepadan. Siapa yang akan mengira anak haram itu adalah Dewa Perang Kunlun? Nathan tertawa dan berkata, "Pergi saja. Aku tidak akan membunuh kalian. Kalian juga tidak layak. Aku khawatir darah kalian akan mencemari tanganku. Tentu saja. Itu juga karena hadiah yang kalian berikan siang tadi. Aku suka ketiga hadiah itu. Anggap saja kita impas." Gugum Clark dan semua orang menghela nafas panjang. Akhirnya hidup mereka terselamatkan. Beruntung siang tadi memberi hadiah. Sangat beruntung. Kalian seharusnya bisa menghubungi Logan Clark secara langsung. Nathan bertanya tiba-tiba. Bisa. Gugum Clark menjawab. Oke. Pulang beritahu Logan Clark, aku, Nathan, dan ibuku hidup dengan baik. Mungkin suatu hari jika suasana hatiku buruk, aku akan mencari ke rumah Clark. Suruh dia menungguku. Namun, identitasku tidak boleh diungkapkan. Aku akan meninggalkan hadiah besar untuk keluarga Clark. Nathan menginstruksikan. Gugum Clark dan yang lainnya bergidik. Segera berkata, "Tentu, kami pasti akan menyampaikannya." Pergi. Setelah mendapatkan izin Nathan, semua orang melarikan diri seperti orang gila. Namun, Gugum Clark dan yang lainnya tidak segera pergi. Sebaliknya, dia mencari Kirin dan mengakui segalanya. Kirin sangat marah. Pantas saja siang tadi pemimpin tahu apa yang ingin dilakukan orang-orang ini. Ternyata mereka pergi membunuh pemimpin. Apa yang harus aku katakan melihat kelakuan kalian? Mulai saat ini aku tidak memiliki hubungan denganmu lagi. Jika ada lain kali, aku orang pertama yang tidak akan mengampuni kalian. Kata Kirin dengan marah. Setelah itu, Gugum Clark dan rombongannya kembali ke Nogares semalaman. Mereka mengerti selanjutnya mereka harus rendah hati, agar bisa tetap hidup. Ayah, apa kita perlu memberitahu keluarga Clark Gandala tentang ini? Apa perlu menjelaskan semuanya? Aston dan yang lainnya bertanya. Tidak, dengan nada Dewa Perang Kunlun seperti itu, pasti terjadi pertempuran antara dia dan keluarga Clark Gandala. Apa sanggup kita ikut campur? Gugum Clark berkata dengan marah. Benar juga, di mata mereka, kita bahkan tidak lebih baik dari semut kecil. Semua orang mengangguk. Ayo, bantu aku menghubungi Logan Clark. Urusan dia biar dia selesaikan sendiri. Tepat ketika Gugum Clark ingin menghubungi Logan Clark, tidak disangka telepon masuk. Ayah, dari keluarga Clark Gandala. Sepertinya mereka juga tahu kabar ini. Aston berkata dengan terkejut. Berikan teleponnya padaku. Gugum Clark menjawab telepon. Halo. Dari ujung telepon terdengar suara orang sudah tua. Bersambung.